bulan depan udah lebaran. Nah, biasanya itu ada yang sok-sokan ini. Saudara yang biasanya suka menasihati. Kalau kamu pengen sukses ya kerja keras. Nah, kalau pengen itu ya kerja keras gitu. Sok-sokan menasihati bahwasanya sukses itu dari kerja keras. Padahal ya kalau cuma kerja keras gitu ya apa namanya dari 100 orang gitu ya. Kalau misalnya kerja keras yang bisa sukses itu berapa gitu loh. Itu tukang beca, tukang batu, kuli bangunan itu kurang kerja keras apa. Tapi kan ternyata bukan itu kunci sukses tuh. Jadi kalau misalnya nih ada yang jawab lagi, kunci sukses ya pintar gitu kan. Nah, ya enggak juga gitu loh. Ya kalau sekarang gitu kan dari misalnya 100 orang terkaya gitu ya, berapa banyak sih yang lulusan S2, S3 gitu kan? Kecil sekali, enggak sampai 10% kok. Yang lulusan kayak gitu kan mereka pintar nih, pintar ya paling enggak mereka kuliahnya S2, S3. Kalau S1 kan terlalu banyak lah ya, sudah banyak banget. Tapi S2, S3, gelar profesor itu kan yang harusnya mereka mendapatkan porsi terbesar misalnya jadi 100 orang terkaya gitu ya. Tapi kan ternyata enggak gitu kan. Teman-teman, saya menemuin satu gitu lah. Di samping eh, kerja keras aja itu juga bisa. Tapi kalau misalnya kerja keras dipadu dengan kerja pintar, nah ini mungkin bisa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari pengamatan saya nih, setuju atau tidak terserah ya. Di samping kerja pintar, kerja cerdas, orang hoki gitu ya. Nah, orang hoki ini sebenarnya pintar-pintar banget juga enggak, kerja keras banget juga enggak. Pintar dan kerja keras juga enggak gitu. Jadi hoki gitu. Cuma sebenarnya sekarang ya dengan banyak sosial media ini hoki ini sebenarnya bisa dicari gitu ya. Nah, sebagai gampang aja. Kalau cari lingkungan lingkungan kalian ya, nggak tahu om, tante, pak D, ponakan ya. Kemudian kalau misalnya carilah lingkungan kerja dan tongkrongan, coba aja ngobrol-ngobrol. Hokinya dia itu apa gitu loh. Terus apa aja yang dia lakukan kira-kira sehingga hoki itu datang. Coba cari tahu aja. Dan nanti itu banyak cerita-cerita yang unik kok. Kadang-kadang itu rezeki gitu ya. Kadang itu nggak bisa dinalar gitu. Hoki ya, rezeki itu misteri gitu. Kadang-kadang hal yang sepele itu ternyata jadi hoki kita gitu kan. Cuma apa namanya banyak cerita lah. Kadang-kadang orang bisa nemuin muntahan paus nggak sengaja waktu jalan-jalan di pantai ya. Nilainya kurang lebih belasan miliar itu ada ceritanya yang kayak gitu tuh. Jalan-jalan nih ya. Nah, kemudian tiba-tiba menolong nenek tua, ternyata nenek tua tadi miliarder gitu kan. Itu kan hoki juga. Nah, kita menemukan bisa mencari sebenarnya pola-pola. Sebenarnya pola-pola yang dipelajari itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari lingkungan lingkungan kita gitu. Artinya misalnya mungkin lingkungan keluarga ya tadi biasanya mungkin nggak orang tua langsung mungkin nggak. Kalau misalnya adik atau kakak itu mungkin juga enggak. Tapi kalau misalnya coba kalian misalnya lebaran gitu ya, kita cari aja kira-kira di lingkungan keluarga kita yang hokinya yang paling gede itu siapa. Kemudian deketi aja gimana hokinya dia itu apa dan pelajari kira-kira dia mendapatkan hoki itu dari mana gitu. Nah, teman-teman kalian pernah menemukan nggak cerita-cerita dari lingkungan pergaulan kalian dapat orangnya ini hoki banget menurut kalian? Dan menurut kalian hokinya ini bisa ditiru nggak? Coba ikutan sharing di komen ya.